Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku. Penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan mengenai adanya dunia perwalitan ya. Saya setel dulu kamera saudaraku ya, karena agak tinggi ini sedikit. Jadi okelah saudaraku ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelajah 75 hadir di depan kamera ingin menjelaskan mengenai adanya pertanyaan saudara-saudara kita. Ini saudara-saudara kita bertanya lagi mengenai, kalau saya lihat ini, saya amati, kayaknya saudara ini pernah masuk pertanyaannya juga ya, pernah saya angkat. Ini saudara kita ya, saudara kita panjang pertanyaannya, panjang dan sangat membutuhkan namanya pencerahan. Ya, jadi terima kasih banyak saudaraku karena ingin lagi mau sharing. Ini pertanyaan agak panjang dan saya akan jawab, saya akan menjelaskan secara mendetail, secara meluas ya, panjang juga pertanyaannya dan panjang juga jawabannya saudaraku ya, karena mesti saya jelaskan ya, mesti saya jelaskan. Ini saudara saya akan bacakan ya, mari kita tonton bersama. Mudah-mudahan, karena memang saya janji videonya tayang itu tanggal 10, kalau tidak salah hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 10 jam 7.30, berarti setengah 8 ya, tanggal 10 bulan 02 bulan 2 2024 ya. Tolong ditonton videonya saudaraku, jangan nonton setengah-setengah ya, karena tambah menjauh, tambah mendalam saya punya konten itu, tambah seru. Nah, seperti walet, tambah di dalam itu, masuk di dalam gua, tambah seru, tambah gelap, tambah bagus di dalam tempatnya, tambah adem, dingin. Jadi itu habitatnya walet. Begitu juga konten saya ya. Jadi oke saudaraku, saya akan lanjut, saya bacakan karena panjang pertanyaannya. Ini pertanyaannya lebih satu lembar ya. Nah, panjang pertanyaannya saudaraku ya, panjang, dan ini masih ada lagi. Nah, jadi kalau saya langsung jawab, saya harus baca dulu karena sesuaikan dengan pertanyaan di bawah kolom komentar. Bagus saudaraku, karena pertanyaannya lengkap ya, supaya enak saya jelaskan secara mendetail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, saya punya RBW sudah 10 bulan ya. Berjalan sudah ada 7 titik. Nah, ini bahasa 7 titik berarti kotorannya. Tetapi sudah mengering. Ini lagi ya, saya angkat lagi nih. Sudah 7 titik dia punya kotoran di dalam dong RB saudara, tetapi sudah mengering. Nah, sudah mengering. Burung cuma keluar masuk, tidak mau nginap. Ukuran bangunan 4x10, 2 lantai. Kalau LMB-nya menghadap ke selatan, apa ini? Lantai atas ya, saya ulang ya. Kalau LMB-nya lubang masuknya burung walet, LMB-nya menghadap ke selatan. Ya, bukan menghadap ke timur, menghadap ke selatan. Ya, lantai atas disekat, ada kolam di bawah. Yang bawah los tanpa disekat. Ukuran kolam yang di bawah itu 3x4. Saya buka lagi saudaraku, panjang pertanyaannya. Ukuran kolamnya 3x4 itu. Yang saya mau tanyakan, kenapa burung kok tidak mau nginap? Nah, ini yang pertanyaan saudara. Kenapa burungnya tidak mau menginap? Maksudnya tidak mau tinggal di dalam ruangannya, ruangan RBW saudara ya. Apa suhu kurang dingin? Nah, ini tanda tanya. Apa suhunya kurang dingin? Maksudnya saudara. Mohon penjelasannya secara mendetail. Coba ini saudaraku ya, ini diminta lagi penjelasan ini. Si saudari mau gaji saya berapa, mau digaji saya saudaraku ya, kalau berhasil nanti wah ya,
Tapi cukup doanya saudaraku ya. Inilah bagusnya kita ini. Penjualan 75 ini selalu saya mau gimana saudara supaya bisa berhasil ya. Itu tujuan saya. Kita sama-sama berjuang saudaraku ya. Terus nama channel Dewi siapa ini? Dewi Hananta. Ya, terima kasih banyak Dewi Hananta. Ini nama channelnya. Dari Toli-Toli, Lubanggai, Sulawesi Tengah. Wah, jauh ini saudaraku. Kalau dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah, karena pernah saya berjalan ke sana itu 1 hari 1 malam. Dari Poso, yang pernah kejadian itu Poso ya. Pasti saudara tahu semua itu. Yang penting daerah Poso itu pernah. Itu dari sebelum sampai ke Poso kita belok ke Lubanggai karena ada supaya om di sana. Ada saya punya om, adiknya bapak itu di sana namanya Haji Muhammad Amin di sana Poso. Ya, dia di sana kepala, aku tidak salah kepala Departemen Agama, tetapi sudah pensiun. Ya, ini dari Lu. Oh, jauh. Baru 1 kali ke sana saudaraku, jauh. Jadi oke lah saudaraku, lanjut dari itu saya akan menjelaskan secara mendetail mengenai adanya bangunan saudara kita ini berukuran dia punya bangunan saudara-saudaraku ini 4x10 2 lantai dan ukuran di bawah kolam itu 3x4 ya agak lumayan, syukur alhamdulillah. Dan diadakan sekat. Ya, sekat itu kita sisa di sini di bawah los tanpa disekat. Ukuran kolam di bawah 3x4 meter. Kalau ukuran kolamnya saudaraku itu bagus. Itu sudah bagus ya. Nah, begitupun juga ukuran-ukuran yang lembainya istilahnya bangunan waletnya ini ya berapa ya? Ini ukuran LMB-nya saudara-saudara kita ini agak lumayan juga ya, agak lumayan karena 4x10 berarti dia memanjang. Lebar 4, 10 panjang berarti 4x9 2 lantai. Hanya perantara dari dari lantai ke plak saya tidak tahu dan berapa lantainya, berapa jarak itu maksud saya. Dan ini pernah saya angkat ini tetapi bukan ini pertanyaan, tetapi kalau tidak salah ini saudara kita ini pernah kayaknya masuk di pertanyaannya. Berarti alhamdulillah berulang-ulang ini karena saudara-saudara itu mau sharing, mau supaya gimana caranya supaya saudara itu bisa berhasil, supaya bisa merasakan hasilnya juga seperti saudara kita. Dan begitu pun juga saudara bisa gimana caranya supaya bisa memetik saran apa yang keinginan saudara itu yang kita inginkan ya. Jadi oke saudaraku, saya akan menjawab pertanyaan saudara secara mendetail, secara melebar. Sebenarnya saudara, kalau mengenai adanya itu tadi 7 titik di dalam ruangan RBW berukuran 4x10 2 lantai, berarti itu kalau 7 titik itu kering berarti ada 2 kendala. Ada 2 kendala. Kendalanya yang mana yang saya maksud? Yang satu bisa jadi itu burunya pindah tempat dari itu tadi yang titik. Memulai lagi titik baru. Ya. Dan yang kedua, yang paling fatal burungnya itu pergi. Tinggalkan ruangan RBW saudara. Karena sudah mengering. Itu yang saya tanya, itu yang saya bahas mengenai adanya yang kemarin itu. Hati-hati kalau menghadapi di walet. Hati-hati kalau menghadapi ruangannya walet. Kita perlu waspada mengenai adanya walet di dalam ruangan RBW. Apabila walet itu dia terasa terganggu, dia tidak ingin tinggal lagi di dalam, dia akan pergi. Apalagi kalau walet itu masih baru di dalam bangunan, belum dia pernah bertelur. Itu masih rawan, masih rawan itu tinggal di dalam ruangan RBW, masih rawan untuk berkoloni. Ya, itu yang pesan saya. Gimana caranya saudara supaya bisa konsisten di dalam ruangan RBW, supaya saudara itu bisa memahami bagian-bagian di dalam langkah-langkah yang perlu kita ketahui. Mengenai adanya pertanyaan saudara ini, apa suhunya tidak mencapai ya? Karena di sini pertanyaannya ya, apa suhu kurang dingin? Ya, bukan masalah itu saudaraku. Yang penting kita sudah penuhi, karena selalu saya utarakan, selalu saya paparkan, selalu saya jelaskan, selalu saya sebut ucap, selalu saya bacakan mengenai adanya ukuran suhu. Ukurannya suhu itu yang bagus itu yang kita mainkan itu 29,5 sampai 30 Celcius. Itu selalu saya ucapkan itu. Ya.
Kalau ada pertanyaan pasti saya kupas itu mengenai adanya suhu, dan begitu pun juga kelembaban. Itu kelembaban itu yang paling ideal di dalam ruangan wallet, yang paling maksimal kita main di situ. 88, 89 ya, 90 sampai 95%. Itu 24 jam juga siang malam. Gimana caranya supaya ini antara suhu tadi dan ini kelembaban bisa menyatu? Diusahakan saudaraku supaya walletnya itu tidak akan pergi. Justru wallet itu bisa dia narik wallet liar masuk, dan wallet liar masuk itu sampai dia bermanuver, dia akan mengenal tempat itu dan akan bolak-balik sampai dia tinggal, sampai dia inap, sampai dia betah, sampai dia bikin saran. Ya. Karena kalau wallet itu sudah tinggal, sudah beradaptasi di dalam, sudah berkeloni di dalam, cara wallet itu kalau dia mau bertelur, dia bikin dulu kayak lem. Itu lem itu polesan. Tetapi itu polesan itu tetap juga sarang. Hanya dia bikin dasar di sirip. Apakah saudara menggunakan sirip papan atau sirip tembok, cor, semua sama ya. Jadi wallet itu kalau dia mau bikin sarang, kalau sudah beradaptasi itu jangan sekali-kali kita ganggu terus. Selalu saya ada bahasa itu, karena itu bahasa diganggu selalu wallet itu asal mulanya dari penasaran. Karena saya katakan asal mulanya dari penasaran. Kalau kita di luar itu selalu mau mengetahui keadaan di dalam ruangan RBW. Berapa titik, berapa burung, berapa sarangnya jadi, dan berapa telurnya, apakah sudah bertelur, apakah sudah menetas anak. Itu tujuannya saudara. Kalau saudara itu selalu mau mengetahui bagian di dalam ruangan RBW. Justru itu saya katakan gimana caranya supaya kita itu bisa menahan diri, bisa berpuasa. Ya, ada saatnya saudara nanti itu capek sendiri buka sarang di dalam, lama di dalam. Kalau sudah berhasil, ya, itu yang saya maksud. Ya, itu yang saya maksud. Gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami itu di dalam ruangan RBW. Nah, rata-rata itu yang saudara kita yang si petani wallet ya, yang punya bangunan wallet, rata-rata itu keluhan. Ya, gimana caranya bang supaya burung waletnya bisa tinggal? Gimana bang supaya waletnya bisa banyak? Gimana bang supaya sarangnya itu bisa cepat banyak? Gimana bang supaya itu diatur kelembabannya? Gimana bang supaya bisa diatur itu suhu udaranya di dalam? Apa yang kita gunakan bang kalau kita mau membasmi itu predator di dalam, hama? Ya, diadakan penyemprotan. Gimana bang caranya supaya kita mengadakan sekat lar? Ya. Gimana bang ukuran kolamnya yang ideal, yang bagus, yang disukai wallet? Semua itu keluhannya saudara-saudara kita. Berapa ukuran lubang LMB-nya bang? Suara apa yang kita gunakan bang? Banyak kalau saya mau jelaskan semua saudaraku. Itu. Jadi saudara itu harus mengambil langkah, harus itu bertindak. Kenapa saya bertindak? Karena ini sudah rawan. Kenapa saya katakan sudah rawan? Karena walletnya itu dia punya kotoran kering. Kan wallet itu kalau sudah tinggal di dalam itu dia punya kotoran itu pasti agak becek-becek, basah. Ya, jangan salah paham saudaraku ya, becek, basah, garis bawah di situ. Jangan salah paham ya. Itu maksud saya, itu kotorannya itu kalau wallet itu kalau di situ dia bermalam pasti agak basah, dia punya kotoran itu. Karena tiap malam di situ pasti berak, Berarti kalau sudah kering itu berarti wallet di situ penghuni tadi itu yang kotoran di atasnya itu kotoran, disirip di atas, kan di bawah kotoran itu di bawah di lantai, kita melihat ke atas, di situ wallet ada di atas sampai dia berak, sampai dia kotornya ada di bawah. Apabila kotoran itu kering, yakin saja itu ada dua kendala. Apa itu? Wallet pindah ke lantai kedua, atau umpamanya ini kotoran di atas lantai kedua pindah ke lantai ke bawah, atau apakah dia di sudut, atau yang jelas masih di dalam, atau dia sekali pergi, dia tinggalkan itu RBW. Karena adanya itu dia tidak menginginkan selalu adanya diganggu. Dia tidak menginginkan adanya selalu itu kita keluar masuk. Itu yang paling fatal untuk wallet, dan ujung-ujungnya wallet itu stres dan kita juga ikut stres. Berarti kita memulai lagi. Itu yang jangan selalu kita pikirkan saudara ya. Itu selalu usahakan. Jadi itu tadi yang kita main saudara ya, itu suhu tadi saya sudah ucap, saya sudah sebut tadi suhunya dan kelembabannya. Itu yang kita main saudaraku ya. Insya Allah saudara itu yang tadi itu tainya kering, kotorannya kering akan basah kembali. Ya oke lah, seumpamanya tadi yang punya penghuni itu tidak ada, mudah-mudahan ada bisa menggantikan di situ.
Ya, bersahabat saya saudaraku ya, ini dari Toli-Toli, dari Lubanggai. Ya. Jadi itu pesan saya ya, Dewi Hananta ya. Terima kasih banyak saudaraku pertanyaannya, karena selalu mau sharing. Justru saya katakan itu, kalau saudara mau berhasil ikuti konten tutorial saya, karena lengkap petunjuk di situ. Lengkap petunjuk, lengkap itu pembahasan, wawasan, dan saya buktikan. Ya, selalu saya perlihatkan itu mengenai adanya sarang, mengenai adanya sarang panen di dalam itu di ruangan RBW, cara bikin polesang anak. Makanya kalau saudara itu mau mengetahui video saya, tolong tonton juga di video sur. Itu mengenai adanya sarang, telur, walet, polesang, lengkap semua di situ saudaraku. Dan burung itu masuk di ruangan RBW saya, telusuri itu. Begitupun juga video panjang, video reguler, supaya saudara itu bisa mendapatkan panduan di situ. Karena ilmu itu saudaraku susah itu dicapai, namanya ilmu. Ditahu namanya ilmu tapi susah dicari. Kita lagi cari belum tentu kita bisa resapi itu ilmu. Ya, karena itu ilmu bisa mendatangkan namanya hasil rezeki. Ya, rezeki itu pemberian dari Maha Kuasa, tetapi ada bahasa kita itu berusaha. Makanya saya katakan itu doa dan usaha. Sisa gimana caranya saudara itu mau berusaha, gimana cara berusahanya, dan gimana caranya namanya mengkaji ilmu. Ya, saya itu selalu mendorong, selalu saya paparkan mengenai adanya hati nurani, ya lahiriah, batiniah, begitupun juga itu burung. Ya, justru saya katakan itu, kalau terjun di dunia wali kita harus pahami. Istilahnya pahami itu secara naluri, secara batiniah, secara lahiriah. Kita itu gimana caranya supaya walet itu bisa beradaptasi dengan nyaman. Begitupun juga kita, tidak ada bedanya dengan walet. Walet itu tidak mau diganggu terus, begitu juga kita. Apabila kita selalu diganggu itu pasti kita marah. Walet pun juga begitu. Tapi kalau dia itu nyaman di dalam itu di ruangan RBW-nya, insya Allah akan berkeloni, akan berkembang biak saudaraku ya. Jadi mengenai tadi itu adanya titik yang saudara punya, titik itu yang tadinya yang titik 7, saudaraku ya. Ya pacu terus. Usahakan saudaraku, pesan saya ya, usahakan kelembabannya ya. Isi. Kalau saudara itu menggunakan kolam, karena di sini 3x4, hanya saya tidak tahu ini berapa kolam dia pasang. Karena kolamnya di sini ya, ukurannya ini kolam saudara ini. Ya sudah lumayan dia punya ukuran kolam ini. Jadi diusahakan saudaraku ya, kalau kita mengambil tindakan, nah ini ukuran kolamnya saya bacakan ya, 3x4 meter, kolamnya bagus. Hanya tidak tahu berapa ini ketinggian kolam. Jadi usahakan itu kolam jangan dikosongkan, isi terus air itu. Kalau banyak airnya itu gimana caranya supaya saudara, tetapi tambahkan tanah liat saudaraku ya. Ya, ambilkan tanah liat, tanah sawah atau tanah yang dicetak batu bata, batu merah. Itu yang kita ambil. Yang jelasnya tanah asli, ya bukan tanah sudah dikelola kayak batu bata, itu kan sudah dibakar, ya. Ya, sudah dibakar itu. Beda kalau yang aslinya kita ambil, sekitar kita gunakan itu sekitar 3 cm ketinggiannya itu tanah. Baru kita isi air. Tidak apa-apa kalau penuh airnya di dalam, isi saja tanah itu. Sampai itu tanah itu tergenang masuk di bawah, di bawah ke dasaran kolam. Ya. Itu sekitar 3 mili supaya cepat mencapai suhu dingin. Itu dingin itu saudaraku ya. Begitupun juga maksudnya kelembaban, itu yang saya maksud tadi, kelembaban ya, kelembabannya sudah dia capai. Begitupun juga hawa dingin, supaya itu tolong saudaraku ya, perhatikan itu bagian cahaya. Karena di sini saudara pertanyaannya saudara di sini burungnya itu tidak mau nambah ya, burung tidak mau nambah, dan kotoran kering yang 7 titik tadi itu. Kemarin saya bahas juga mengenai adanya 8 titik, tetapi baru 2 bulan dia masuk saudara. Sekarang ini 7 titik. Saya tidak tahu ini gimana, apa saudara ini sudah punya sarang atau belum. Tetapi di sini bahasanya di sini sudah titik. Dia punya kotoran kering. Berarti itu tadi kendalanya ada 2. Apa waletnya pindah dari situ di tempatnya, atau dia sekalian dia keluar dari ruangan RBW saudara. Maksudnya pergi. Nah, itu yang fatal. Itu yang paling menjenuhkan dan paling membosankan kita itu, kesabaran kita itu. Ya, itu pesan saya saudaraku ya, gimana caranya supaya saudara itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW, penuhi apa yang diinginkan walet. Jangan diakal-akali ya. Jangan diakal-akali saudara, karena ukuran di sini ya agak lumayan, karena 4x10, dia ini agak memanjang, lebar 4, 10 panjang, lantainya 2. Ya.
Jadi saudara-saudara harus mengambil langkah, usahakan itu semua itu cahaya kita yang masuk, yang pantulang masuk di dalam, usahakan bendung saudara rupiah, sekat di situ, adakan sekat lar, istilahnya piling di situ, supaya gelap di dalam ruangannya. Kita usahakan supaya gelap. Itu permintaan saya saudara rupiah, gelapkan ruangannya. Itu kalau saudara itu punya di dinding itu 4 persegi ya, kiri kanan, muka belakang, itu yang ventilasi usahakan kalau menggunakan ventilasi pipa apakah 3 inci atau 4 inci. Tolong saudara potongkan lagi sambungan di situ, ada elbow di dalam, L. Itu kita potongkan ini ukuran itu, kalau kita potongkan pipa itu ukurannya 50, kita potong lebih atau kurang sedikit tidak jadi masalah. Baru kita sambung lagi di situ, pasang di situ di L yang bagian dalam supaya itu pantulan cahaya dari luar itu tidak terang masuk. Itu semua gangguan wali itu sampai wali tidak bisa beradaptasi, tidak bisa mau betah. Itu maksudnya itu pantulan cahaya matahari dari luar masuk di dalam itu terang. Itu yang kita bendung. Tetapi gunakan saudaraku ya pipa yang warna abu-abu. Karena biasanya kalau saudara menggunakan itu pipa warna putih, biasa itu masih ada pantulan di situ, kelihatan di situ, agak terang di situ pipa ke warna putih. Ya. Kalau kita mau sambungkan itu di L di dalam. Oke lah, seumpamanya saudara sudah sambungkan itu tapi waletnya masih begitu, sekarang kita sampaikan itu tadi, usahakan itu supaya dia capai itu tadi ukuran kelembaban yang saya sebut. Ya, saya ulangi lagi saudaraku ya. Ukuran kelembaban yang kita main di sini saudaraku 88, 89, 90, 95%. Itu yang diinginkan walet 24 jam itu saudaraku. Mengenai adanya kadang lari-lari bang, umpamanya kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, tidak jadi masalah. Yang penting kita main antara itu tadi yang saya sebut. Kalau suhunya itu yang kita main itu 29,30 Celcius. Itu ukuran udara dari luar. Sisa kita beli, maksudnya kita beli itu alat digital pengukur, ya, pengukur suhu, baik kelembaban maupun suhu udara. Ya, itu yang kita gunakan saudaraku ya. Kalau saudara itu belum bisa menguasai itu dari jati diri Anda, saudara. Kalau saya itu tidak pernah menggunakan begitu saudaraku, saya hanya rasa. Kentara itu kalau panas di dalam ruangannya, dan kentara juga kalau dingin, lembab, terasa itu kalau kita masuk. Karena ini ruangan gelap, ruangan tertutup, ya. Itu saudaraku ya. Gimana caranya supaya saudara ini bisa konsisten di dalam ruangan RBW? Itu cara membetahkan walet. Begitupun juga suara panggil, suara inap, suara dalam. Kalau saudara menggunakan suara tarik tidak jadi masalah kalau tidak menggunakan. Ya, menggunakan tidak jadi masalah juga. Ya, jangan terlalu besar suara tariknya saudara rupiah. Begitupun juga suara inap. Usahakan suara huninya itu di dalam ruangan, ibaratkan habitatnya wali gimana suara kalau di dalam ruangan, gitu juga. Jangan terlalu besar itu suara inap. Begitupun juga suara tarik. Ya, pokoknya kita angkat suara yang sesuaikan dengan suara aslinya habitatnya walet. Nah, itu. Tetapi satu saudaraku, biar kita optimalkan semua di dalam ruangan RBW, kita betul-betul atur semua. Tetapi kalau saudara keluar masuk, jangan harap akan begitu terus, justru lebih parah lagi ujung-ujungnya. Nah, jangan selalu kita keluar masuk saudaraku ya. Ya, yang penting optimalkan semua. Gimana caranya supaya kalau saudara itu menggunakan tadi kolam, karena ukuran kolamnya itu 3x4, usahakan penuhkan itu air saudaraku ya. Isi juga tadi itu tanah. Nah, isi. Atur semua itu kelembabannya. Ya, seumpamanya saudara punya bangunan saudara agak lama, tolong diperhatikan dulu itu semua itu predator ya. Tetapi di sini ini kan baru 7 titik, berarti belum lama ya. 7 titik itu berarti 7 tempat. Itu 7 titik itu berarti dalam 1 titik itu 1 pasang burung. Kali 7 titik, 7 kali 2 berarti 14 burung yang nginap di situ. Tetapi kalau biasa dalam 1 titik itu biasa itu 2 pasang, 3 pasang. Kalau banyak kotoran di bawah itu, biasa itu di situ baku dekat-dekat itu biasa banyak. Berarti prediksi kita itu belum. Sisa kita pacu, jangan diganggu. Jadi mudah-mudahan itu tadi yang kotorannya yang tadi yang mengering, mudah-mudahan dia akan membasah kembali. Mudah-mudahan cepat itu wali akan masuk. Itu semua saudaraku ya. Ya, usahakan itu. Itu yang saya sebutkan semua tadi. Optimalkan semua. Seumpamanya saudara menggunakan mesin kabut, di sini kan menggunakan kolam. Ya. Jangan terlalu kita ganggu terus saudaraku ya. Amankan itu. Kan ini kalau saya lihat ini kayak bangunan baru karena masih
masih baru ya saudaraku ya. Oh enggak, saya ulangi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya ini 7 titik. Oh, saudara ini punya bangunan umur 10 bulan. Lambat. Baru 7 titik 10 bulan. Berarti lagi 2 bulan sampai 1 tahun. Ini lengkap pertanyaannya. Alhamdulillah, syukur. Jadi itu langkah yang kita lakukan saudaraku mengenai adanya tadi titik yang mengering. Tidak usah was-was, santai saja hadapi wali saudaraku. Jangan canggung. Justru bagus kalau saudara mau sharing. Saya akan kasihkan terus masukan. Saya akan kontrol saudara. Saya akan pandu dari belakang. Yang penting saudara mau berjuang juga ya. Jangan hanya bertanya, jangan hanya menonton video saya. Usahakan saudara nonton video saya. Usahakan supaya isi dari video itu bermanfaat untuk saudara kita tanpa terkecuali siapapun itu saudara kita. Ya, itu yang keinginan saya. Ya, saya sudah katakan apabila saudara berhasil, saya lebih dulu yang bersyukur. Saya yang lebih dulu yang bersyukur daripada saudara. Cukup doanya. Itu saya tuntun saudara-saudara. Ya. Nah, yang penting saudara itu rajin. Ikuti saya konten tutorial saya karena lengkap di situ semua. Kalau Anda mau berhasil, pasti saudara akan berhasil kalau saudara itu ikut konten tutorial saya terus. Karena rata-rata yang saya tangani, rata-rata yang saya bina semua itu saudaraku sudah berhasil semua melebihi dari 1-2 bangunan. Dan saya sudah pernah katakan itu sampai dia beli kendaraan mobil ras warna putih itu waktu dia bawa ke rumah hasilnya itu. Dan ada juga saya tangani toko, dia sudah kosongkan itu tokonya. Pertamanya dia buka di atas itu lantai 3, lantai 4 kan 4 lantai itu dia punya bangunan itu. Ukurannya dia punya toko itu ukurannya 2,5 aja. 2,5 meter kali 19. Itu ruko, toko. Dia tempatnya menjual di bawah. Lantai yang di atas itu dia tempatnya rumah keluarga. Di lantai ketiga dan keempat dijadikan walet. Dan itu berhasil sampai dikosongkan sekarang itu toko. Ya, tidak usah saya sebut namanya. Itu sudah berhasil sekarang. Dan ada berapa itu saudaraku? Banyak itu. Pernah sering saya ungkap itu. Ya, makanya selalu saya katakan saudara, kalau saudara mau berhasil ikuti ke video saya. Jangan tonton setengah-setengah. Karena semua di situ panduan, semua ada di situ. Karena semua yang saya lakukan, semua yang saya alami, semua saya kasih keluar. Tidak ada bahasa rahasia. Hanya bahasa rahasia seseorang walid itu di dalam ruangan RBW. Itulah rahasianya karena kita tidak bisa tahu, karena kita tidak selalu masuk. Nanti ada saatnya kita tahu. Nah, itu caranya kita tidak mau tahu dulu itu di dalam ruangan RB. Justru saya katakan jangan dimasuki dulu, biarkan dulu beradaptasi, berkembang biak, burungnya di dalam berkoloni. Itu karena walid dia suka itu habitat yang aman dan lembab, begitupun suhu juga. Itu kemauannya walid, bukan kemauan kita, di belakang kemauan kita. Ikuti dulu kemauannya walid, nanti kemauan kita, nanti walid akan penuhi juga di kemauan kita. Nanti dia balas. Yang penting kita apa yang diinginkan itu ya ikuti itu. Kalau saudara itu mau berhasil, begitupun juga walid itu cepat dia bikin sarang kalau dia suka itu tempat. Kebalikannya itu kalau walid itu dia tidak suka tempat itu, jangankan bikin sarang, walidnya pun akan pergi minggat, tidak akan kembali. Bahasanya lupa pulang. Ada lagunya itu, lagunya Nia dan Niati, lupa pulang. Ya, itu pesan saya. Ini saudara-saudara ini dari Lubangga ya. Jadi diusahakan saudaraku jangan terlalu diganggu suara burungnya ya. Itu pesan saya. Gimana caranya supaya saudara itu bisa konsisten bagian di dalam ruangan RBW. Itu mengenai tadi adanya 7 titik. Alhamdulillah saudaraku karena saudara itu mau membuka. Berarti saya bisa paparkan. Saya bisa jawab pertanyaan saudara. Itulah pertanyaan saya tadi. Kenapa itu sampai kotoran walid itu bisa mengering? Berarti walid itu ada 2 kendala. Apa pindah dari tempat itu atau dia sekali pergi. Tetapi jangan canggung saudaraku. Semenjak masih ada penjelajah 75 selalu memandui saudara, insya Allah saya akan kembalikan walidnya saudara. Dan lebih banyak daripada itu titik tadi. Yang penting saudara mau ikuti konten tutorial saya. Jangan bosan ya. Karena di mana ada bosan berarti di situ ada rasa itu biasa tidak mau berhasil. Memang perjuangan itu kalau kita mau berhasil saudara butuh namanya pengorbanan perjuangan. Ya. Saudara ya. Jadi kita itu berjuang saudaraku, kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama itu, bayangkan saudaraku, saya itu setiap hari saya ngonteng gini setengah jam lebih. Coba. Kalau pegawai itu ada masa pensiun, ada masa libur.
Pegawai itu biasa tanggal merah dia itu tidak masuk kantor, seumpamanya guru sekolah. Tanggal merah tidak masuk kantor. Ya, hari Minggu tidak masuk kantor, hari Ahad tidak masuk kantor. Tetapi saya, saudara-saudaraku, tidak mengenal. Tiap hari kalau saya sehat, tiap hari saya ngonten demi saudara-saudara. Jadi kalau saudara itu hanya menonton saja, tidak mau mempraktekkan di ruangannya, wah, saya juga kecewa saudara kalau saudara tidak berhasil. Justru saya akan tuntun saudara sampai kemampuan saya di mana. Itulah ilmu saya yang saya miliki, saya akan berikan kepada saudara. Ya, dan itu selalu saya nikmati, itu selalu saya alami. Selama saya terjun di dunia perwalitan sudah menghampiri 20 tahun. Dan sudah ada berapa titik bangunan saya. Dan sampai saya itu panennya ada berapa bangunan itu, ada yang panen per bulan, ada yang panen per 2 minggu. Tidak usah saya sebut hasilnya saudaraku, karena saya selalu hanya mensyukuri sedikit banyaknya, banyak sedikitnya. Yang saya takuti itu timbul namanya rasa takabur. Nah, selalu saya katakan itu beda-beda pemahaman kita manusia. Bisa jadi saya katakan ini, saya sebutkan nanti ini merasa ini, tapi ada yang terima nanti itu lain juga pembahasan. Cukup saya katakan itu tadi. Kapan saya sudah katakan panen per 2 minggu itu berarti saudara sudah bisa mencerna. Ya, kalau panen per 2 minggu itu berarti bukan wadah sedikit. Itu saja saudaraku ya. Tidak usah saya sebut. Yang jelasnya ikuti saja konten tutorial saya, ikuti panduan saya, bertanya kalau masih ada keganjalan, masih ada kekurangan, ikuti saja. Ya, dan pesan saya saudaraku ya, setiap pertanyaan itu kalau saudara mau bertanya itu sebutkan daerahnya, ya, supaya tahu. Nah, kalau saya ngonten di sini, saya sebutkan nama saudara itu, saudara juga bisa viral. Karena saya sebutkan daerahnya, saya sebut nama channelnya. Nah, akhirnya nanti saudara itu tambah banyak teman, tambah banyak sahabat. Bahasanya itu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Ya, melalui dari konten tutorial saya kita saling mendukung, saling menopang, saling merespon, saling mendoakan dan saling berjuang bersama. Itu intinya kalau kita mau berhasil. Saya sendiri, saudaraku, bayangkan ya, saya ngonten itu ya. Saya kerja sendiri saudaraku ya. Saya ulang ya, saya kerja sendiri. Saudara kira saya itu berapa orang saya kerja? Saya sendiri saudaraku. Saya ngonten, saya edit kalau sudah sendiri, saya bikin thumbnail sendiri. Semua saya sendiri. Saya berjuang saudaraku. Jadi itu waktu saya itu sedikit. Mana pertanyaan saudara kita saya mau jawab. Mana saya selesai nanti ini saya mau expose, baru saya upload, saya deskripsi. Ya coba. Banyak saudaraku. Semua itu juga butuh biaya. Kita ngupload itu video itu bukan, itu pulsa dibeli. Jadi saya itu saudaraku, baru saya itu bukan wifi saya pakai, saya beli pulsa. Berarti dalam 1 minggu saya tidak pernah mengeluh saudaraku. Ya, memang manusia itu adanya, memang tempatnya manusia itu tetap tempatnya mengeluh, dan itu namanya rasa penasaran, dan tempatnya manusia itu ada cobaan, dan itu semua itu harus kita hadapi. Justru saya selalu katakan di mana ada tantangan, hambatan, maksud saya kita harus ketahui, kita harus terima, kita harus hadapi ya, cobaan, tantangan, hambatan, rintangan. Semudah bisa kita lewati semua itu. Karena semua itu adalah cobaan, semua ada hikmah. Di mana ada kegagalan, seperti saudara kita ini yang punya tadi yang 7 titik karena sudah mengering, itu satu cobaan. Ya, kita maju terus. Kapan saudara tidak maju mengalah, ya sudah, stop di situ, terkancing di situ. Ya, jadi usahakan saudara itu bisa memacu diri saudara. Usahakan saudara bisa selalu sharing Penjelajah 75. Insya Allah saya akan tuntun terus semampu saya. Ya, tetapi ini banyak pertanyaan saudara masuk, baik di video short maupun di video reguler. Tetap saya akan kupas. Ya, semua apa yang ilmu saya yang saya bawa, karena saya manusia punya keterbatasan juga saudaraku ya. Ya. Nah, termasuk syukurnya saudaraku ini karena baru-baru masuk pertanyaannya langsung saya angkat. Biasa kasihan itu ada sudah 1 bulan 2 bulan belum saya angkat. Yang saya lihat juga ya, yang mana yang betul-betul itu mau bekerja. Ya, itu bahasa saya. Semua saudaraku sama dengan di YouTube itu. Saya itu di konten itu. Kalau YouTube itu orang hebat semua di YouTube. Orang jago semua, orang senior di YouTube itu. Di kantornya YouTube. YouTube itu tidak mencari orang yang sekejar pintar. Banyak orang pintar tapi malas itu ngupload. YouTube itu mau cari orang yang mau bekerja. Kalau sudah pintar tidak mau bekerja, wah susah. Harus kita berjuang kalau mau berhasil. Sedangkan kita berjuang belum tentu.
Apalagi kalau kita tidak mau berjuang, di mana tidak jalannya kita mau berhasil kalau tidak mau berjuang, saudaraku. Jadi semua itu kesuksesan itu mesti butuh namanya karir, perjuangan sampai kita mendapat karir. Ya itu keluh kesahnya namanya kehidupan. Memang begitu. Ya. Nah, jadi kalau saudaraku, saya sudah tanyakan tadi, saya sudah jawab ya, secara perdetail pertanyaan saudara itu tadi yang mengenai adanya itu kolamnya 3x4 saudaraku ya, isi air ya, isi tanah liat, jangan kosongkan itu. Itu tadi yang mengenai tadi yang kotorannya kering, sabar saja, santai saja saudaraku. Mudah-mudahan bisa akan banyak kembali. Yang penting jangan selalu diganggu ya. Optimalkan semua suara di dalam, jangan terlalu besar itu suara enaknya. Begitupun kalau saudara menggunakan suara tarik, ya, jangan terlalu besar, kecil-kecilkan saja. Tidak usah, karena wallet itu sensitif sekali, dia tahu itu. Biar kecil suaranya itu pasti dia tahu. Dia tahu saudara kita. Kalau bahasa mengenai suara itu banyak yang tidak ada suaranya, banyak di walletnya. Ya, tetapi itu harus ya lebih bagus kalau suara merespon, di dalam pun juga bisa merespon sampai wallet itu bisa betah berkeloni cepat. Ya, sampai dia bikin sarang, ya, bikin sarang itu bertelur sampai dia netas anak, jadi anak itu nanti berputar seperti jarum jam. Anak itu terbang nanti itu jadi induk dan kembali juga bertelur seperti induknya. Makanya saya katakan tadi berputar seperti jarum jam dari ujung kembali ke ujung. Dari ujung kembali ke semula, tempat yang semula. Begitu juga wallet. Ya, dari induk itu ke sarang-sarang, ke telur-telur, ke anak-anak itu terbang, dan itu tadi anak terbang kembali lagi ke induk, akan bertelur juga sampai dia itu induk dari anak-anak ke cucu-cucu, ke bercicik-cicik dan cicik seterusnya. Itu yang kita maunya koloninya wallet seperti itu, meledak. Ya, jadi sudah paham saudaraku ya, saya sudah dirikan pertanyaan saudara. Ikuti konten tutorial saya. Ya, ikuti. Insya Allah saya akan tuntut terus sampai saudara berhasil, sampai saudara bisa menikmati hasil. Masa saudara-saudara yang saya sudah tuntut sudah berhasil, saudara masih tinggal gini terus ongkang-ongkang kaki di sana itu belum berhasil. Menonton yang saudara kita yang sudah berhasil, gimana caranya supaya saudara itu bisa menjual saran juga. Itu yang saya mau. Ya, bersabar saudaraku ya, bersabar. Jangan selalu diganggu pesan saya, jangan selalu dimasuki ruangan RBW-nya ya, optimalkan semua di dalam ruangan RBW. Ya, silakan kalau ada mau ditanyakan ya. Oke saudaraku, terima kasih banyak, saya sudah jawab pertanyaan saudaraku ini dari lubang gaib. Ya, Winerti siapa tadi itu. Jadi terima kasih banyak saudaraku, saya ulangi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, adanya saya gini. Ya, ilmu yang saya salurkan itu semua yang saya alami, semua yang saya paparkan itu ilmu asli saya, bukan rekayasa, itu nyata dan saya sudah rasakan. Begitupun teman-teman juga. Ya, bukan saya saudaraku, teman-teman yang sudah berhasil, saya selalu konsultasi sama teman-teman semua, sama-sama di dunia wallet. Ya, ada sampai panen per 5 kilo per 1 bulan, ada panen itu per 6 berapa ya? Per 40 kilo per 3 bulan, teman-teman itu. Saya semua sharing. Jadi tenang saja saudaraku ya. Kalau mengenai adanya wallet, saya alhamdulillah bukan bilang saya ahlinya, tetapi apa yang mau tanyakan silakan. Ya, jangan dicari kelemahannya orang. Kita itu mencari namanya gimana cara supaya kita berhasil, ada yang tuntun. Oke? Dan penjelajah 75 rahasia sukses sarang wallet itu, mengenai sarang wallet ada yang saya tuntun. Yang penting saudara itu ikuti apa yang saya katakan dan apa yang saya ucap, ikuti, lakukan, laksanakan. Dan apa masih ada kekurangan, komentar kembali. Nanti saya akan kupas. Ya, saya akan jawab pertanyaan saudara semampu saya. Tetapi kalau ada pertanyaan saudara belum saya sempat angkat, nonton yang video yang lain, banyak itu semua lengkap di situ panduan-panduan. Jangan nanti pertanyaan saudara-saudara itu baru bisa nonton, tidak, banyak. Ya, nonton saja saudaraku supaya bisa saudara-saudara bisa memahami apa yang isi di dalam konten itu. Itu yang saya mau. Ya, itu. Oke lah saudaraku. Jadi mohon maaf saudaraku, ini apa yang saya katakan saya sudah dirikan tadi pertanyaan saudara. Mudah-mudahan saudara bisa mengambil ya. Yang berkenan silakan ambil, yang tidak berkenan saudaraku jangan diambil. Itu pesan saya dari penjelajah 75. Kalau saya mau supaya saudara itu sukses seperti saudara kita yang sudah berjuang mulai dari awal sampai saat ini, yang sudah merasakan namanya panen petik saran dan dia akan menjual saran dan dia merasakan hasilnya. Apa itu hasilnya? Itu adalah uang. Silakan beli apa yang kita mau beli kalau sudah berhasil, dan membayar itu tadi yang rasa penasaran saudara, yang rasa jenuh saudara, ya. Itu yang saya inginkan, gimana caranya supaya saudara bisa seperti saudara kita. Ya, seperti penjelajah 75. Ya, selalu saya katakan itu, mohon maaf itu saudaraku, saya tidak pernah menyebut
tapi saya syukuri sedikit banyaknya, banyak sedikitnya saya selalu syukuri. Ya, oke saudaraku ya, silakan berjuang saudara ya, jangan ada rasa kayak pasrah. Ya, jangan ada rasa pasrah semacam itu tadi, kering. Usahakan berpacu ya. Jadi oke, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya ulangi. Yang sempurna itu hanya Allah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Silakan berjuang. Semoga sukses selalu.